Terima kasih. Hari ini di siang yang mendebarkan sebenarnya ya, karena ternyata mendekati hari live kita, di detik-detik harusnya kita sudah mulai, ternyata harus tertunda setengah jam. Bahkan ini ternyata masih ada sedikit kendala, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita. Ternyata gimana kita memanage emosi, perasaan, dan lain sebagainya sehingga semua tetap berjalan dengan baik. Oke, anak-anakku semua, hari ini kita ketemu lagi di Bincang Literasi, karya kami non-fiksi ya, bersama dengan 6 penulis muda. Nah, kebetulan penulis muda kita ini adalah alumni dari SMP Negeri 40. Ada 4 yang alumni di tahun 2019 apa 2020, nak? 19, Bu. 2019. 4 di 2019 yang sudah melahirkan karya antologi dengan judulnya Rangkai Cita. Sementara 2 di alumni di tahun 2020 dengan bukunya kolaborasi dengan Ibu gitu ya. Nah, mungkin pertama kali di awal kita perkenalan dulu nih dengan kakak-kakak kita alumni 2019. Ada Kak Fauji, ada Kak Gibran, ada Kak Siva, dan ada Kak Herawati Anu ya. Nah, 4 kakak kita ini dengan bukunya Rangkai Cita. Nah, mungkin dari siapa dulu nih yang akan bercerita tentang bukunya? Ini kebetulan nih berbarengan dengan kegiatan kita dengan momen bulan bahasa ya. Bulan bahasa. Oke, kita ikut memeriahkan bulan bahasa. Oke, silakan. Siapa dulu nih yang mau bercerita? Dari urutan bukunya, Bu. Dari urutan buku. Siapa dulu urutan buku? Ibu agak lupa nih soalnya. Urutan bukunya siapa dulu? Iban dulu ya? Oji. Oh, Oji. Silakan, Ji. Silakan, Ji. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu ya, Bu ya? Iya. Iya. Perkenalkan semuanya, nama saya Fauji. Saat ini saya belajar di SMA Negeri 35 Jakarta, kelas 12 jurusan IPA. Oke. Mungkin langsung aja kalau berbicara tentang Rangkai Cita itu, awalnya itu saya bisa ikut nulis untuk sebuah karya ini diajak nih sama si Gibran. Yang waktu itu ternyata Gibran sama Siva itu udah punya ide duluan bareng sama Bu Ninik ya, Bu. Nah, terus berjalannya waktu, kalau nggak salah waktu itu sekitar bulan ini juga ya, Bu ya, September sampai kita terakhir itu Desember ya, Bu ya. Sampai berjalannya itu sebenarnya agak bingung juga nih, Bu, kalau saya pribadi. Kira-kira menulis apa ya, kayak gitu. Ternyata pas kita briefing, kita nulis tentang pengalaman ataupun apapun itu selama kita belajar di SMP, ya kan, di SMP Negeri 40. Ya, benar. Nah, mulai dari itu ya udah saya cerita ngalir aja nih, Bu, dari kelas 7 apa nih pengalaman saya, kelas 8 apa, kelas 9 apa yang benar-benar berkesan, sehingga pada akhirnya inilah yang ada di buku saya gitu loh, Bu. Iya. Kalau saya gitu sih, Bu. Ada cerita-cerita seru ya, Ji ya, di Nah, buku iya Rangkai bener Cita banget, itu Bu. ya. Oke, itu nanti kita simpan dulu ya, Ji ya. Oke, Nanti Bu. cerita serunya nanti setelah semua memperkenalkan diri ya untuk Nah, penulis-penulis Rangkai Cita ini. Selanjutnya siapa ya? ayo selanjutnya. Anu sih, Bu. Setelah Anu ya, Anu, silakan, Nu. Silakan. Halo semuanya, kenalin. Hai. Aku Herawati Dwi Cahyani, biasa dipanggil Hera. Sekarang aku juga sama kayak Oji, sekolah di SMA Negeri 35 Jakarta, jurusan MIPA. Kalau misalnya cerita tentang buku Rangkai Cita, sebenarnya ya hampir mirip sih yang kayak disampaikan sama Oji, kayak overall cerita dari kelas 7 sampai kelas 9, di mana 3 tahun itu di-spend di 40, dan kebanyakan cerita yang kita ceritain itu cerita yang ngebekas sih, yang kayak bakalan kita ingat terus. Udah sih, itu aja. Apa sih, selalu ada cerita-cerita seru di tiap
waktu yang kalian laluin ya, Nu ya, gitu ya. Oke, selanjutnya siapa? Siva ya? Oke, Siva. Halo semuanya, kenalin nama aku Siva. Aku juga sekolah di SMA Negeri 35 Jakarta. Kebetulan aku beda jurusan nih, aku di jurusan bahasa. Wes, akhirnya ya Siva ya. Iya. Dan kalau untuk buku Rangkai Cita itu kebetulan tuh emang dulu tuh pengen banget nulis, tapi sadar kalau misalnya tulisan sendiri itu nggak sebagus itu. Jadi makanya ngajak teman-teman lah buat ayo nulis bareng-bareng, siapa tahu jadi sebuah tulisan yang wow banget gitu. Oke. Wow ya, tapi ternyata pas udah terbit wow juga kan. Bikin paling tidak sehari semalam nggak bisa tidur ya. Saking senengnya gitu ya. Iya, Oke, Bu. selanjutnya Gibran, silakan Ban. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kalian ketahui, nama saya Muhammad Rainaldi Gibran. Bisa dipanggil Iban atau Jiban. Saya sekarang bersekolah di Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah Widodo Makmur, yaitu di Klaten. Jadi saya pindah haluan nih dari tadinya sekolah di SMP umum SMP Negeri 40. Sekarang alhamdulillah saya bersekolah di pondok pesantren. Ya, seperti itu. Oke, berkaitan dengan bukunya gimana, Ban? Kalau tadi teman-teman kan udah cerita nih, sedikit pengalaman ketika awal mula menulis itu. Kalau Iban waktu itu gimana, Ban? Kok bisa berkecimpung bareng-bareng 3 teman yang lain nih? Ya, seperti yang tadi udah dikasih tahu sama Oji, bahwasanya sebelum itu saya tuh udah dikasih tahu sama Siva untuk ikutan. Jadi pas istirahat tepatnya itu. Jadi tiba-tiba Siva datang bilang, Iban, gue diajak, gue mau bikin buku nih sama Bu Nini, lo mau ikut gak? Terus saya bingung kan, maksudnya buku tentang apa, terus juga kurang yakin gitu, masa nulis buku gitu kan, sedangkan saya belum berkapasitas gitu untuk nulis buku. Tapi akhirnya ya udah saya coba-coba, terus untuk biar ada temennya, saya juga mengajak Oji gitu, jadi biar bareng-bareng. Biar ada temen cowoknya gitu ya, Iban ya. Biar ada temen cowoknya gitu ya. Ketakutan dia si Iban tuh ya, sendirian cowok gitu ya. Oke, itu ya. Jadi cerita awal mula pengalaman Iban ketika diajak nulis. Ide awalnya berarti dari Siva ya waktu itu ya. Siva yang beberapa kali datang ke ruang BK, kemudian bilang, Bu, saya udah punya blog, Bu, saya pengen nulis dan lain sebagainya gitu ya, Siva ya. Yang Ibu ingat sih ceritanya begitu Iya, gitu lah. gitu. Tahapan-tahapannya. Idenya itu berawal dari mana itu gitu. Oke, ini kita ngelanjutin dulu ya ke adik-adik kita. Ada Kakak Danisa dan ada Kakak Nona. Nah, ini untuk dua kakak ini, Kakak Danisa dan Kakak Nona ini, mereka nulisnya bareng langsung sama Ibu. Kalau kalian yang berempat ini kan pure kalian, itu semua cerita kalian yang nulis. Nah, ini kalau untuk Kakak Danisa dan Kakak Nona, Ibu terlibat di situ gitu. Oke, mungkin bisa cerita sedikit ya, Kakak Danisa dulu nih. Judul bukunya apa, Kakak Danisa? Judul bukunya itu Nathan dan Naura. Nathan dan Naura. Gimana cerita Nathan dan Naura nih? Ini pasti seru nih. Sedikit. Perkenalan dulu gak, Bu? Oke, perkenalan dulu dong. Jadi saya Danisa Bintang Rayhan. Sekarang saya sekolah di SMK Negeri 19 Jakarta, jurusan multimedia. Jadi cerita nulis buku ini awalnya itu diajak collab sama Bu Nini. Kita nulis dari sekitar awal bulan November 2019, terus targetnya dari hari 2020 itu udah selesai. Nah, terus di sini kita ceritain salah satu murid 40 yang jadi sorot Bu Nini banget, terus kita jadiin buku di sini. Jadi bisa dibilang tokoh sama alurnya itu, alur tempatnya itu based on the story. Terus cerita tentang Naura ini ceritanya tentang dua sahabat yang dari lama, terus mereka saling suka tapi telat nyadarinnya. Sampai saatnya dua-duanya confess dan ngejalanin yang namanya lebih dari teman. Terus di sini juga ada tentang yang namanya self love, yaitu sayang sama diri sendiri. Oke. Ya itu ya, jadi
ada pesan-pesan yang disampaikan di buku kalian ya. Nah ini yang terakhir nih, kita mau dengerin cerita dari Kakak Nona nih. Kakak Nona gimana perkenalan diri dulu? Silakan Kakak Nona. Ya Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyono Puji Jeka, biasa dipanggil Nona. Sekarang saya bersekolah di SMA Negeri 78 Jakarta, kelas 10 jurusan IPS. Kalau ditanya tentang apa sih makna atau isi dari buku yang saya tulis bareng Bu Nini itu, mungkin agak sulit ya ngejelasinnya, soalnya banyak banget cerita dari satu orang dan beberapa orang yang saya gabungin. Emang itu pengalaman pribadi, cuman banyak banget orang yang saya tanya sana sini, oh ini gimana sih waktu PJJ ya, lebih tepatnya waktu PJJ pengalaman apa sih, gimana sih rasanya. Jadi itu semua saya gabungin di buku itu bareng Bu Ninik juga. Jadi di buku itu ada dua tokoh, Vina sama Fani. Vina itu siswa yang merasa kesulitan saat belajar di belajar online. Sedangkan Bu Fani itu guru BK yang selalu berusaha untuk anak-anaknya. Ya kurang lebih sih begitu pengalaman mereka berdua. Oke. Nona mungkin bisa disebutin Non, judul bukunya apa nih? Oh ya, judul bukunya Sekolah Hanya Judul. Bisa ditunjukin Non bukunya? Ya, sebentar. Nah, judul bukunya Sekolah Hanya Judul. Nah, waktu ini Ibu langsung coba kulik ya cerita dari Nona. Waktu Nona memberikan apa namanya masukan, kan Ibu tanya nih, Nona kita kasih judul buku apa ya untuk tulisan kita ini. Kemudian ada beberapa usul ya waktu itu ya Non ya. Iya. Dan sampai akhirnya Nona memberikan usul Sekolah Hanya Judul. Terus Ibu pikir kayaknya seru juga ya sekolah hanya judul gitu loh. Karena bayangan kita selama ini kan sekolah itu kita bisa bersinggungan, kita bisa bertatap muka, kita bisa interaksi langsung. Nah ini katanya sekolah, tapi di mana letak sekolahnya? Itu disitulah cerita di buku itu bagaimana kegalauan kita. Satu situasi yang kita tidak pernah temukan sebelumnya berkaitan dengan situasi pandemi ini. Tiba-tiba kita bertemunya hanya tatap muka seperti ini, tapi bagaimana tatap muka seperti ini bisa punya karya gitu. Oke, gitu ya anak kakak-kakak semua ya. Nah, mungkin bisa dilanjutin nih ya dengan cerita, dengan obrolan kita selanjutnya berkaitan dengan cerita-cerita kalian, buku-buku yang tulisan-tulisan di buku kalian. Dari siapa dulu nih? Ini mengalir aja nih biar enak nih bincang-bincangnya. Dari siapa dulu dari buku? Gantian kali ya Bu ya. Silakan. Mau Siapa gantian. dong? Yang dari yang paling kecil dulu, karya terakhir maksudnya, karya yang ini dari Nona atau dari ceritanya Danisa yang tadi ternyata ceritanya agak-agak romans gitu ya. Tapi romansnya itu ketika Ibu baca, Ibu edit itu bikin Ibu, wow, ingat Putih Biru nih jadinya, gitu banget ya. Gitu. Seru banget ada ingat-ingat Putih Birunya gitu loh. Nah, siapa nih? Karena dari cerita Rangkai Cita yang ditulis kakak-kakak yang Kak Fauji, Kak Anu, Kak Siva, Kak Iban, itu juga sebenarnya ada cerita romansnya. Tapi bayangannya waktu itu adalah seperti tulisan di Negeri Lima Menara ya, gitu ya Ban ya? Kalau nggak salah ya. Idenya kan awalnya seperti itu, inspirasinya dari seperti itu. Nah nanti mudah-mudahan kalian bisa bertemu lagi 10-15 tahun yang akan datang di satu tempat yang sesuai dengan cita-cita kalian. Amin, amin, amin. Amin. Gitu ya, sesuai dengan tulisan kalian di buku. Nah, oke, sekarang dilanjutin nih. Gimana nih dari tulisan kalian, kerennya tuh di mana sih? Silakan, siapa dulu nih? Mau dari Kak Nona dulu? Kak Fauji, Kak Anu, Kak Danisa? Dari Nona dulu mungkin. Oke, dari Nona. Sekolah hanya judul gitu ya, Ji. Nah, itu seru banget Bu. Seru. Apa sih menariknya kok sekolah, judulnya aja kok sekolahnya judul gitu loh. Agak-agak kontroversi ya, Ji ya? Betul. Oke, silakan Nona. Sekolahnya kayak gimana tanpa judul? Hanya judul loh sekolahnya. Silakan, Ji. Apa ya? Menariknya dari buku saya itu mungkin jalan ceritanya sih Bu. Jadi dari jalan cerita si Vina itu banyak banget kejadian
selama dia belajar yang kadang bikin ketawa, kadang bikin nangis, kadang bikin marah-marah. Dari situ sih, Bu. Yang menurut Oke. saya tuh menarik banget. Jadi macam-macam ya kegundahan ya menghadapi satu situasi yang harusnya bisa ketemu nih, harusnya bisa hangout nih dengan teman-teman, tapi tiba-tiba nggak boleh kemana-mana, sementara tugas banyak banget. Nah itu bikin pusing gitu ya. Sekolah tuh hanya judul, bohong banget sekolah gitu ya Non ya. Iya. Oke gitu, itu menariknya dari tulisannya Nona ya di buku itu. Nah kemudian ada yang mau menanggapi dari tulisannya Nona? Dari bukunya Nona maksudnya, sorry. Saya sih, Bu. Oke, silakan Ji. Mungkin sekolah tanpa judul itu emang ceritanya tentang kegundahan semua siswa tentang sekolah, tapi kok kayak nggak sekolah, cuman banyak tugasnya segala macam. Apa ceritanya ada yang lainnya gitu loh, Bu? Apa Oh, berfokus tentang ke sekolahnya atau gimana, Bu? Itu sih. Kan silakan kayak Nona yang banget akan tuh, Nona. menjawab. Silakan Nona yang akan menjawab, si Agak penulisnya. panjang aja ceritanya, Nona. Silakan Non. Sekolah hanya judul. Aduh, saya jadi. Mungkin cuman buat satu orang sih, Bu. Waktu itu kan emang waktu masih awal-awal PJJ. Jadi mungkin siswa atau anak-anak masih pada kaget kan. Awalnya ketemu, malah kok tiba-tiba lewat layar doang istilahnya. Akhirnya sampai mereka beradaptasi jadi ketemu. Oh, enaknya di sini nih PJJ. Gitu sih, Bu. Iya. Dan sekarang ketika harus mulai PTM, ternyata agak males juga ya ninggalin PJJ ya. Mendingan PJJ terus gitu ya daripada harus PTM ya. Masuknya cuma 2 jam, udah gitu nggak boleh istirahat, nggak boleh tetap nongkrong gitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Satu hal ya, ketika Ibu membersamai Nona untuk bukunya Sekolah Hanya Judul, sebenarnya Ibu dapat banyak pemahaman baru, insight baru berkaitan dengan ternyata itu loh yang dikeluhkan anak-anak ya. Dikeluhkan itu istilahnya keluhan itu bukan hanya di siswa sebenarnya, di buku itu juga dituliskan bukan hanya siswa yang mengeluh. Kami pun guru juga sebenarnya mengeluh. Mengeluhnya tuh gini, aduh ini satu situasi yang mau nggak mau semua harus belajar. Nah, itu dapat satu pemahaman baru ya, dapat satu insight baru. Ternyata sampai kapanpun kita memang tetap harus belajar gitu. Jadi bukan hanya setelah udah lulus SMP udah nggak belajar lagi, enggak. Ternyata harus belajar sepanjang hayat itu harus belajar ya, long life education gitu. Nah itu ya ceritanya Ji ya. Oke, kita lanjutin nih kemana nih? Cerita Rangkai Cita dulu nih. 4 penulis ini dengan ceritanya masing-masing. Mungkin kita dari Anu dulu ya. Apa sih dari tulisan Anu tuh yang menariknya apa, Anu? Kalau misalkan menarik secara keseluruhan dari 4 cerita, dari 4 penulis sih kalau menurut aku lebih kayak SMP tuh kayak perubahannya tuh drastis gitu. Dari SD kan kita taunya cuma main, terus SMP kita tuh ngalamin banyak hal baru gitu loh. Jadi kayak uniknya di situ sih menurut aku banyak pengalaman baru yang sebelumnya di SD belum kita rasain. Terus kalau misalkan dari bagian cerita aku, mungkin uniknya ada di apa ya, pelajaran-pelajaran hidup sih. Kayak maksudnya aku pernah suka sama orang terus ditolak. Jadi kayak di situ ada belajar. Jadi ada belajarnya juga kayak ya maksudnya hidup gak selalu berjalan sesuai yang kita mau. Kayak ekspektasi kita kadang ketinggian. Terus juga aku juga belajar dari teman-teman aku dari berantem itu juga belajar kayak oh berantem itu wajar loh. Terus akhirnya kayak kita belajar supaya nggak berantem itu kayak gimana kayak gitu sih kalau menurut aku. Ya bener banget ya. Waktu baca mengedit tulisan kalian itu juga buat Ibu. Oh, ternyata itu yang dirasakan ya sama anak-anak Ibu ini gitu lah. Dan itu kan kadangkala mungkin tak terlihat ketika di dalam proses KBM ya, gitu ya, Nu ya. Nah, ketika kalian mengekspresikannya dalam bentuk tulisan, Ibu tuh kan akhirnya jadi belajar juga. Oh, ternyata yang dirasakan oleh anak-anak itu yang seperti ini loh, gitu loh. Dan itu yang tersirat, tapi ternyata bermakna loh untuk Ibu pribadi.
Oke gitu. Nah, ini mungkin lanjut nih ke Siva nih. Dari tulisan kamu nih, karena kalau yang Ibu ingat dari tulisannya Siva itu kan ada cerita-cerita greget-greget dengan apa namanya satu kegiatan ketika KBM ya. Kan kamu di situ ada nyeritain ya Siva ya. Mungkin bisa diceritain. Silakan. Nah, jadi sebenarnya tuh di cerita aku itu tuh ada satu cerita tuh yang kan kalau awal-awal SMP tuh perempuan ya, itu kan apa awal-awal menstruasi. Terus di situ aku benar-benar kayak nggak tahu kalau hari itu aku lagi menstruasi, dan itu benar-benar kayak pas tahu kan itu kena rok ya, dan itu benar-benar yang kaget sampai kayak mau nangis, sampai benar-benar kaget banget gitu. Terus kebetulan kan itu sama Bu Nini kayak lagi itu minta apa nanya-nanya sama Bu Nini, sampai nanya cara pakainya kayak gimana gitu kan, pakai pembalut gitu, bener-bener apa kayak oh gini ya ternyata kalau mau masukin ke fase remaja tuh semengagetkan itu ternyata gitu. Terus di situ juga diceritain pas ngalamin langsungnya itu ngerasa plot twist sih, karena pernah suka sama orang dan ternyata dia duluan suka tapi dia nggak pernah bilang, dan itu kayak yang aku sendiri gitu yang ngerasain tuh kayak wah gitu, kaget anjir gitu kan, kayak bener-bener kaget banget gitu, apalagi taunya itu kayak pas udah suka sama dia gitu, jadi kayak ih kenapa nggak dari dulu gitu sukanya gitu sih Bu. Ya, benar-benar. Ini satu mungkin ibu-ibu sedikit apa bahas ya. Ketika Siva tadi bercerita tentang memasuki fase remaja, di situ sebenarnya di tulisan itu ada nilai edukasi yang ingin disampaikan, ya, bahwa gejolak mental yang kadangkala itu mengagetkan kan. Ketika misalnya selama ini mungkin tahu tayangan TV segala macam, tapi ketika mengalami sendiri itu kan nano-nano ya Siva ya. Macam-macam rasanya. Oh Iya, gini, aku malu, aku ini, aku ini. Wah, itu luar biasa gitu. Dan Ibu masih ada kebayang nih. Jadi kayak tayangan apa namanya TV gitu ya, hitam putih ya memang. Gimana kamu waktu itu lari-lari ke ruang BK dengan paniknya, dengan Bu, saya harus gimana Bu? Nah itu kebayang banget gitu loh. Nah itu ada pesan edukasi yang ingin disampaikan oleh si penulis salah satu penulis di Rangkai Cita bahwa ini loh memasuki masa remaja itu ada satu hal yang membuat kadangkala hormon kita mempengaruhi perasaan kita jadi bermacam-macam rasanya. Gitu ya Siva ya. iya Bu, karena apa pas kejadiannya itu aku nggak sadar dan itu ditegur, jadi kayak aduh malu banget gitu. Bener banget. Terus tadi kalau umpamanya lanjutin, kalau Anu juga tadi ada cerita tentang ketika memulai dengan tertarik dengan lawan jenis, Siva juga begitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya ingin kalian sampaikan pada si pembaca dari cerita Rangkai Cita bahwa ini nih satu anugerah loh yang Allah berikan pada kita, yang kita nggak mungkin bisa mengatakan ini nggak ada, nggak boleh, saya nggak boleh suka. Tapi bagaimana meramunya menjadi satu yang baik gitu, bukan kemudian rasa suka itu kemudian diumbar, tidak seperti itu gitu. Oke, ini kita lanjutin dulu nih. Iban dengan ceritanya sesuatu deh waktu itu. Oke, silakan Ban. Oke. Tentang buku Rangkai Cita ini sebenarnya menjadi kenangan tersendiri pada saya Bu, karena kan saya sekarang pindah haluan ke pesantren. Terus sedangkan buku saya ini udah saya kenalkan kepada teman-teman saya di pesantren. Terus mereka tuh baca gitu. Kayak kebanyakan dari mereka kan juga berasal bukan dari sekolah negeri, sekolah umum. Nah, jadinya mereka kayak ternyata seseru ini gitu. Kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah luar yang mereka tuh nggak bisa ngerasain gitu. Contohnya kayak di pesantren kan ini ya, satu kelasnya itu semuanya nggak campur gitu, nggak cowok cewek. Jadi kalau cowok semua, cewek semua. Nah mereka tuh kayak sedikit iri sama saya gitu karena pernah ngerasain pengalaman gimana sih sekelas sama lawan jenis, gimana serunya bercanda sama lawan jenis. Jadi di situ saya ceritakan juga
tentang bagaimana reaksi saya kepada lawan jenis gitu. Sebenarnya saya mau menceritakan tentang kisah cinta saya di sana, kisah cinta monyet, tapi sedikit malu jadinya saya hapus, saya nggak jadi kirim ke. Terus tapi ada yang ketinggalan, jadi ada satu kata ketinggalan, kalau bisa lihat di situ satu kata ketinggalan yang kayak ini menceritakan tentang itu, tapi nggak ada sebelumnya gitu. Jadi kayak lah ini kok tiba-tiba cerita tentang ini padahal nggak ada pendahulunya gitu. Gitu. Agak Jadi, lompat gitu ya maksudnya Ban ya? Iya. Ceritanya agak lompat yang. Iya. Okay. Karena lupa hapus yang itu. Okay. Terus gimana juga saya pernah ikut keluar dari kegiatan sekolah, tapi bukan pas pelajaran, tapi pas ada acara pensi itu, Bu. Itu saya keluar karena saya merasa kok ini ya nggak seru gitu, kayak bukan karena pensinya nggak seru, tapi saya yang emang nggak suka dengan acara seperti itu, karena bagi saya membosankan. Jadi ya saya ikut keluar, jadi ada yang ngajak keluar waktu itu untuk udah pulang duluan. Akhirnya saya ikut pulang duluan, terus saya ceritakan juga di situ, Bu. Ya. Waktu itu kalau Ibu nggak salah itu ketika di kelas 7 ya, waktu pensi ya, Ban ya? Iya, Bu. Kelas 7 ya, waktu itu kebetulan Ibu wali kelas kalian dan Ibu waktu itu ada ya sesuai dengan permintaan anak-anak yang lain, teman-teman yang lain itu kan minta supaya mengisi ya gitu ya, Ban ya. Mengisi acara, tapi ternyata ya nggak semua memang suka ya dengan kegiatan acara-acara seperti itu. Oke, Ji, silakan nih. Oji, gimana Ji? Iya, Bu. Mungkin kalau buat saya cerita yang paling berkesan tuh semuanya berkesan apa yang saya tulis itu, karena apa yang saya tuangkan di dalam buku Rangkai Cita itu yaitu yang saya lewati, yang saya jalani selama sekolah di SMP Negeri 40. Terus dari cerita-cerita saya itu ada banget momen di kelas 7 di mana kayak wah kelas 7 itu keluarga baru gue nih kayak gitu. Ternyata di sekolah tuh bener yang namanya keluarga kedua tuh ada kayak gitu loh, Bu. Jadi saya ingat banget kelas kita kan 71 panik ya, Bu, sebutannya pasukan Bu Ninik, karena wali kelas kita Bu Ninik kan. Nah, satu momen di mana saya itu kan waktu ulang tahun ya, Bu. Itu yang paling banget berkesan saya selama sekolah kan. Karena panik nih 2 kali dia ngerayain ulang tahun saya nih, Bu. Jadi kayak saya tuh kayak gila, terharu banget gila. Kita kan cuma teman biasa, tapi kayak mereka tuh punya rasa kayak wah gue harus buat surprise nih buat Oji kayak gitu kan, dari kelas 7 sampai kelas 8. Nah, itu yang buat saya kayak wah nih, sekolah tuh bener keluarga, kayak keluarga kedua gitu loh. Ketika kita di luar kayak gitu. Nah, di kelas 8 juga ada momen, mungkin itu kelas 7 ya, Bu ya, yang berkesan banget sama saya itu. Nah, di kelas 8 yang berkesan itu tentang ini sih, Bu. Guru bahasa Indonesia kita siapa tuh? Bu Maria ya? Ya, itu dia Bu Maria. Oke, Nah, nanti mungkin tahu ya Siva Bu juga Maria. bisa melanjutkan itu ya? Nah iya, Bu Maria itu tahu lah kita kayak gimana ya. Jadi yang berkesan itu, jadi waktu itu kita ulangan 81 sampai 85, ingat banget kalau nggak salah bab persuasif ya kan. Nah ternyata soal ulangan ini ada ibaratnya tuh Bu 84 duluan, 83 duluan. Nah hingga pada akhirnya ke kelas kami tuh di akhir. Nah yang namanya ulangan deg-degan, mungkin mereka nggak belajar ya Bu ya. Saya sih waktu itu alhamdulillah wah gue selalu lah gue udah belajar gitu kan. Nah dapet nih bisikan-bisikan setan Bu. Weh nih gue dapet kunci jawaban nih kayak gini gitu lah Bu. Nah sampai pada akhirnya kita semua enggak sih, masih sebagian Nggak teman tuh semua ada kali yang ya. pakai jawaban Yang lain nanti itu. takut Oji takut yang lain protes nih. Bu. Nah itu kaget banget ketika wah ketahuan. Saya sudah mikir bak ini ketahuan nih Bu Maria nih. Beneran deh di situ Bu. Maksudnya ada pelajaran tersendiri tentang kejujuran gitu loh Bu. Jadi Bu Maria sendiri itu kayak, nah kami tuh guru-guru mengajarkan kepada kalian tentang kejujuran. Nah dari Bu Maria sendiri katanya kejujuran itu
nomor satu lah dalam hidup kayak gitu loh Bu. Karena kalau kita jujur ya aman hidup kita segala macem, karena kan emang kejujuran kunci ya Bu ya buat segala hal kayak gitu. Oke, ya itu ternyata itu pesan yang ingin disampaikan ya, istilahnya ketika mengalami mungkin yang ada jengkel ya, Nah, ya. ketahuan nih. Tapi ketika kalian meramunya menjadi satu rangkai cerita ya, itu kan jadi satu, ternyata ada loh hikmah yang bisa diambil dari satu peristiwa, dan itu kalian bisa tularkan pada orang yang membaca, pada teman-teman yang membaca. Ini loh pengalaman gue ketika gue nggak jujur, ternyata itu nggak enak loh, membuat gue akhirnya deg-degan dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin Siva mau ngelanjutin nih berkaitan dengan yang sama gitu ya, Siva ya. Kayaknya itu ulangannya sama juga deh, kayak bab itu juga. Saya ingat banget, saya itu abis paskib hari nasional apa gitu, saya lupa. Itu saya udah capek banget Bu, benar-benar yang terus saya ketiduran, dan teman-teman saya juga nggak ada yang berani ngebangunin karena itu difoto Bu, difoto sama Bu Maria saya lagi tidur. Terus pas bangun baru dikasih tahu sama teman saya. Jadi karena panik saya langsung buru-buru isi kayak asal silang-silang gitu, dan ternyata Bu Maria tahu kalau saya isinya itu asal silang-silang aja gitu. Terus saya ingat banget pas saya itu pas minta maaf ke Bu Maria datang ke ruang guru itu, dia cuma bilang saya tuh cuma minta dihargai aja karena saya dan saya lupa guru bahasa Indonesia satu lagi yang biasa dipanggil emak kalau nggak salah. Bu Narmi itu bikin soal bareng-bareng gitu. Dia bilang saya cuma minta kamu nggak bisa nggak apa-apa, tapi kamu ngehargain usaha saya bikin soal gitu Bu. Oke. Nah ternyata ketika itu terjadi ya, waktu itu ya si Faya memang agak-agak sedikit tegang ya antara dua kubu ya, istilahnya begitu. Karena saya tapi ternyata pas Bu Maria itu marahin saya sempat agak nyolot sih dibilang, karena kaget gitu, apa sih kayak lagi ngantuk terus saya sadar, terus jadi kayak kaget, dan Bu Maria marah-marahin saya, jadi saya di situ agak sedikit menaikkan nada saya gitu, agak sedikit membentak mungkin gitu Bu. Makanya Bu Maria sebel banget sama saya, tapi refleksi ya jatuhnya. Iya, tapi alhamdulillahnya setelah itu Bu Maria ternyata jadi perhatian gitu sama saya Bu. Jadi kayak dia mengenal saya lah gitu. Dan setelah itu kamu ceritakan, dan itu ternyata jadi satu pelajaran ya Siva ya, yang kamu bisa sampaikan ke orang-orang. Ini loh, dalam situasi apapun mau nggak mau kita tetap harus siap gitu, bukan kemudian mengabaikan, nggak boleh panik gitu ya. Itu yang istilahnya kekuatan dari menulis itu seperti itu gitu loh. Ketika menghadapi mungkin responnya bisa macam-macam ya. Kita bereaksi bisa marah, bisa nangis, bisa jengkel dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menuangkan, mengekspresikannya dalam bentuk tulisan, akhirnya itu bisa jadi satu makna tersendiri yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Nih, oke. Ini lanjut nih ke cerita yang agak romans nih. Karena ketika Ibu baca, Ibu barengan nulis karena mau nggak mau setiap minggu ya Dan ya. Ketika Danisa, Bu, saya udah nulis Bu, kemudian Ibu baca. Ibu akhirnya gini, agak-agak penasaran. Ayo lanjutin karena Ibu penasaran gitu. Apa sih gitu loh. Kelanjutannya seperti apa gitu. Oke Dan, silakan ceritakan untuk novel ini ya, Nathan dan Nauranya. Jadi waktu itu kalau menurut saya menariknya itu pas lagi mikirin apa dulu yang mau ditulis, soalnya kan karena hampir semuanya itu kayak bikin senyum-senyum dulu kan. Waktu itu soalnya nulisnya kebetulan lagi suka sama orang juga. Udah dikagumin dari lama, terus akhirnya ditulis sama Bu Ninik di satu buku kan. Terus habis itu ceritanya sebagian ada yang based on true story, yang tentang duet. Jadi ceritanya waktu itu yang versi itu agak halu ya. Itu agak halu tuh ya. Yang ini tapi yang ini tapi nggak halu. Nah, oke. Yang ini tapi nggak halu.
Ini versi realnya ya. Jadi waktu itu ceritanya Live. Bentar, saya ke kantin kan. Terus ketemu nih sama dia. Terus habis itu teman saya manggil dia. Terus dia malah negur saya kayak, kan dia jago main gitar ya. Dia kayak, dan nanti kalau mau duet bilang aja gitu kan. Saya seneng dong digituin. Terus habis itu akhirnya saya chat dia kan. Terus habis itu kita ketemuan, terus duduk di sebelahan bareng. Terus part itu dijadiin di satu bagian di buku. Terus rasanya habis nulis kayak gitu kayak berasanya lagi confess sama dia walaupun cuma dibaca doang. Oke. Baik, itu yang dirasain Danisa ya. Istilahnya apa namanya? Awalnya hanya satu kejadian, tapi ternyata bisa dikembangkan menjadi satu cerita yang membaca itu jadi penasaran, ini ngapain lagi, habis ini ngapain lagi. Itulah kekuatan tulisan ya. Istilahnya bagaimana kita menuangkan imajinasi kita dalam bentuk cerita-cerita tulisan-tulisan kita gitu. Nah ini mungkin Ibu sedikit tambahin nih. Kalau dari ceritanya Danisa memang agak romance ya, romance remaja. Itu berawalnya dari Ibu dapat tantangan waktu itu. Dapat tantangan untuk nulis novel ya. Kok nggak nulis novel sih? Kok nulisnya istilahnya oke lah bentuknya artikel semua gitu. Kemudian Ibu pikir apa ya? Nah, memang kalau tadi Danisa ada cerita novel Nathan dan Naura itu berawal dari Ibu. Ibu nulis ketika ada satu siswa Ibu yang Ibu rasa ini kok anak seru kali ya kalau dibikin tulisan ya. Cuman apa ya, kalau cuman tulisan versinya saya sebagai orang tua, itu kan kayaknya agak-agak garing ya. Pasti bentuknya nanti akhirnya jadi nasehat, bentuknya jadinya hidupnya tuh anak akhirnya teratur banget ya gitu loh. Nggak ada gejolak-gejolak remaja yang tadi kalau dari cerita Siva, ketika berhadapan dengan guru yang bangunin lagi tidur, marah gitu loh. Nah, mau nggak mau ketika Ibu nulis kan masih sebatas biasa. Akhirnya Ibu memang ajak Danisa dan nulis yuk. Kebetulan memang Danisa ini yang Ibu tahu memang ngefans banget sama anak Ibu itu gitu loh. Nah, ketika dia ngefans itu ya Ibu pikir ini kayaknya cocok nih kalau nurusin pemikiran Ibu, dan akhirnya seperti gayung bersambut ketika Ibu kirim tulisan mentahnya awalnya ya, ide-ide pertama. Kemudian Danisa tuh tinggal ngelanjutinnya seret, enak banget gitu. Nah, di tengah-tengah Ibu nulis lagi bla 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 versi Ibu sebagai guru BK. Terus udah gitu lanjut lagi sama Danisa. Nah, seperti itulah yang kami lakukan berkaitan dengan novel kolaborasi. Sama seperti Nona juga begitu. Jadi ketika Ibu nulis itu versi orang guru BK-nya, kemudian Nona masuk versi siswanya, masuk lagi Ibu versi guru BK, bergantian seperti itu. Oke, untuk anak-anak Ibu ada yang mau diobrolin lagi nggak nih berkaitan dengan tulisan-tulisan kalian, tulisan menarik kalian di Rangkai Cita, Sekolah Hanya Judul, dan Nathan dan Naura? Ibu saya mau. Oke, silakan. Yang Nathan dan Naura, jujur ya bukan tadi bilang katanya dia jago main basket gitu-gitu kan. Saya tuh jadi Voli ya, Dan ya. Voli. Sama kayak itunya kamu. Kok dikasih tahu. Sama kayak itunya kamu, Siva. Satu circle kok, Kak. Satu circle cowoknya. Iya, sama. Pokoknya tuh dia main gitar juga ya. Ya, nah di situ saya lagi mikir Bu dari tadi tuh saya mikirin, aduh yang mana ya yang menonjol tuh main gitar gitu, siapa gitu. Saya jadi mikir-mikir gitu kan. Kayaknya seru nih ditebak-tebak gitu. Kalau baca mungkin seru ya kayak kayaknya ini dia deh gitu loh Bu. Jadi kayak nebak-nebak sendiri gitu. Tuh, dan itu penasaran dan jadi bisa kayaknya podcast kita bisa dilanjutin dan. Aduh. Oke, itu ya. Dan mau dikasih tahu nggak Dan? Jangan dong. Oh jangan, tetap jadi rahasia ya. Itu tetap jadi rahasia gitu. Walaupun orangnya udah nyadar. Walaupun orangnya udah nyadar itu Siva katanya Danisa, orangnya udah nyadar tapi tetap jadi rahasia gitu ya. Biarin aja itu, istilahnya itu cerita di balik layar ada loh yang gue kagumin gitu. Anu ada yang mau ditanyain nggak Dan? Anu, silakan. Itu
Heeh. Ya, apa kan tadi katanya based on true story. Terus kan katanya orangnya udah nyadar kayaknya. Itu bisa tahu kayaknya udah nyadar dari Biar Danisa yang menjawab ya. Silakan Dan. Kenapa Bu? Tadi nge-lag gitu? Oke, Anu bisa diulangin based on true story kira? ya tadi kan itu katanya orangnya emang ada di real life kan. Nah, terus kata kalian tadi kayaknya orangnya udah nyadar. Nah, kalian bisa tahu orang itu udah nyadar tuh dari mana gitu. Karena waktu itu ceritanya aku kan bikin story Instagram gitu tentang podcast ini. Nah terus abis itu dia tuh reply, dia bilang kayak, lah kok karakternya mirip gue, dia tuh nyadar sendiri. Terus abis itu aku bilang, ya udah kalau emang nyadar emang itu lo gitu. Ya jadi ketika gini, Ibu pernah ngalamin jadi remaja ya. Ketika Ibu ngalamin jadi remaja, kemudian Danisa menyambut pemikiran Ibu dengan dia meneruskan tulisan Nathan dan Naura, itu ketika Ibu baca, Ibu pikir kayaknya gue jadi anak putih biru lagi nih. Kalau tadi ada Oji apa Iban tadi ya bercerita tentang cinta monyetnya, ya Ibu ngerasa gitu loh. Nah, kemudian ketika novel itu jadi, akhirnya Ibu pikir gini, istilahnya gini, sesuatu yang nostalgia zaman-zaman masih pakai baju SMP, itu kan kebawa nih. Akhirnya Ibu ngomong ke Danisa, dan kita bacain yuk tulisan kamu di podcast Ibu. Nah, ketika Ibu bacain, memang Ibu ngajak anak itu ya, siswa fansnya Danisa ini untuk ayo yuk gabung yuk. Karena di situ kan dia ada dialog juga. Di cerita itu dia ada dialog juga. Tapi dia bilang enggak Bu, saya di balik panggung aja, saya mengamati saja. Tapi ternyata dia cukup intens juga ya bertanya ya Dan ya. Kok nggak dilanjutin Sama lagi dia gitu ya? dipantau mulu. Oh masih dipantau terus. Ditagih mulu. Ditagih mulu kapan dilanjutin nih? Danisanya aja yang lagi sibuk banget nih. Jadwalnya padat banget nih. Oke gitu ya, itu cerita untuk Nathan dan Naura. Oke silakan. Nona, ada yang mau ditanyain, diobrolin? Kalau dari saya sih, mungkin saya agak sedikit penasaran Bu. Saya sebenarnya mau baca dari cerita Rangkai Cita, terus Nathan dan Naura. Itu tuh ada nggak sih satu benar-benar pengalaman based on true story yang menarik, benar-benar menarik dan berkesan, paling berkesan gitu? Atau enggak mungkin dari cerita Nathan dan Naura itu kan banyak adegan romance Mas Ibu. Nah itu benar-benar yang salty, yang bikin baper itu adegan yang mana sih Bu? Oh. Saya penasaran tapi ya, saya nggak bisa baca Bu. Iya benar ya, kesulitan kita gitu istilahnya karena kita kan mencetaknya juga nggak cetak banyak ya. Jadi ketika mau nyari lagi, nyari di mana gitu semua sudah. Kalau tadi Iban sudah mengendorse tulisannya ke teman-teman di teman-teman di pondok pesantrennya. Sampai Iban mendadak menjadi Ban? Terkenal ya gitu ya Ban ya. Menjadi terkenal sebagai sang penulis muda dengan saya negeri. Kenapa? Saya dikasih lakopnya anak negeri di sana. Oh, anak negeri gitu. Oke, dapat inian baru gitu ya, label baru yang wow gitu ya. Nah, ini kalau Nona tadi penasaran, ini gimana nih para penulis kita nih yang lain nih? Bagaimana menanggapi kepenasarannya Nona nih? Harus apa sih untuk bisa membuat Nona nggak penasaran lagi? Silakan, bisa diceritakan dari tulisan-tulisan kalian. Dari siapa dulu nih? Siva, Iban, Anu, Danisa, atau Oji? Mungkin saya dulu kali ya Bu. Oke, silakan Danisa dulu. Itu tadi katanya Kak Siva dulu. Siapa dulu? Siva dulu apa Danisa dulu? Kak Siva aja nggak apa-apa. Oke, silakan Kak Siva. Kalau dari saya tuh, kalau dari aku tuh gini Bu, kan di sini tuh ada sedikit bumbu-bumbu cintanya ya. Kayak aku tuh pernah suka sama di kelas gitu, dan ternyata dia tuh
suka duluan, tapi posisinya pas dia suka sama aku tuh aku udah punya pacar lah gitu. Terus dia nggak ngomong, dia nggak berani, dan dulu aku tuh inget banget dia sempat nge-follow Instagram aku, cuma kan kalau aku tuh kalau nggak kenal emang nggak mau nge-follow back, dan kayak lagi tuh namanya dia tuh aneh gitu kan. Jadi nggak mau nge-follow back, malah sempet mau ngeblok, cuman nggak usah deh, kesian gitu. Terus akhirnya ada satu kejadian itu yang awalnya dari bercanda-bercanda aja, eh, jadi yang bikin aku suka sama dia. Jadi sebenarnya tuh buat teman-teman yang lain juga, kalau misalnya nggak mau apa ya, nggak mau kena karma lah gitu, gak usah bercanda-bercanda yang ke arah kayak suka gitu, kayak bercanda ya bercanda sewajarnya aja, jangan bercanda yang kayak ada di sini juga di buku Rakyat Cita itu ditulisin kalau aku tuh awalnya manggil dia tuh nyemangatin dia pas lagi volley juga, pas lagi volley itu nah, semangat gitu. Jadi dari situ tuh kayak jadi gara-gara itu jadi beneran keterusan gitu, dan kebetulan udah nggak bareng-bareng, sekarang udah punya urusan masing-masing gitu. Jadi itu jadi sebuah hal yang berkesan banget gitu. Ibu boleh nanya nggak sih, Pak? Satu sekolah nggak sekarang? Enggak deh, Bu. Oh, Dia enggak, oke. SMK kalau nggak salah. Saya kan Sama SMA. Danisa ya? Sama Danisa ya? Enggak, Danisa beda. bingung siapa? Hah? Beda? Beda. Oke, baik. Nah, ini biar kita antara kita aja yang tahu gitu ya. Yang lainnya nggak tahu, nanya-nanya siapa sih Bu Nini gitu. Oke, ini kalau Anu gimana Nuh? Menanggapi pertanyaan dari kepenasarannya Nona. Kan tadi ada cerita-cerita yang wow gitu. Mungkin kalau yang paling wow, ya itu sih mirip-mirip sama Shiva juga, kayak SMP tuh bener-bener zamannya kayak kalian suka sama orang tuh, ya udah bukan suka-suka yang kayak di SD yang kayak diledek-ledek, kayak emang suka beneran gitu kan. Terus apalagi pengalaman pertama lumayan tidak enak ya. Jadi kayak maksudnya aku suka sama ini orang 1 tahun kelas 7 tuh full aku suka sama dia, cuman abis itu kirain kelas 8 kan udah nggak sekelas ya. Kelas 8 ya Iban udah mikirnya kayak senyum-senyum lagi ya. Iban sama Oji senyum-senyum tuh. kirain kan kelas 8 gitu. Terus ternyata di kelas 9 ada plot twist, tiba-tiba disamain kelasnya yang pernah aku suka di kelas 7. Nah, itu sih di situ menariknya, yang benar-benar kayak keinget terus, oh sekelas kayak gitu. Tapi ya endingnya tetap sama sih, tetap nggak tetap ditolak juga sih. Ya cuman kayak plot twistnya jadi seru gitu, serunya di situ gitu. Oke. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang memperkaya kita ya gitu lah. Bagaimana kita ngatur hati kita gitu, nggak terlihat terlalu berharap gitu ya Dok ya kira-kira ya. Oke. Ini siapa nih? Oke nih Sipa. Kalau Iban gimana Ban? Karena ada cerita-cerita seru juga nih dari Iban nih. Saya ceritain yang nggak jadi, ceritain aja gimana Bu? Kita yang nggak jadi. Silahkan Ban. Iya Bu. Jadi saat itu saya juga ada cerita cinta yang sebenarnya saya mau ceritain di situ, tapi keburu malu duluan. Jadi semuanya kan kita kelas 7-nya bareng, maksudnya Oji, terus yang tadi ininya Anu yang tadi ceritanya Anu. Jadi di situ kita kayak saling cinlok gitu, karena kan baru pertama kali masuk SMP ya, baru istilahnya kenal yang namanya cinta-cintaan. Jadinya ngelihat temen cewek main sama cewek itu kayak baper gitu. Jadinya saat itu saya juga sebangku kebetulan sama yang saya sukain itu, tapi awal itu saya nggak ada rasa, mungkin biasa aja. Terus ketika mulai ngobrol ternyata orangnya seru, terus saya saya mulai suka, tapi saya nggak berani untuk mengungkapin gitu, adanya untuk bilang ke dia. Terus saya bilang ke temennya, tapi ketika temennya bilang ke dia, ternyata saya tuh ngelihat ada perubahan sikap dari dia. Jadi kayak mungkin saya ngerasa bahwa dia tuh nggak ikut suka sama dia, jadinya dia tuh kayak mulai ngejauh.
eh, kayak kayak kurang asik lagi gitu daripada sebelumnya. Tapi ada plot twist juga ketika saya saat itu, jadi di yang ini yang di Rangkai Cita ceritain saat itu saya lagi latihan untuk pensi. Terus pulang itu saya ini kan buka chatan lain dari teman yang tadinya cerita ke cewek yang saya sukain itu, tapi ternyata si teman saya ini bilang bahwa ada yang suka sama lu. Nah, saya tuh nggak berani untuk expect ke apa yang saya sukain itu. Jadi saya nanya kan siapa gitu kan, terus dia tuh kayak mencoba menarik saya untuk coba lu tebak gitu. Saya nggak nyebutin nama itu karena nggak yakin gitu. Tapi pas ternyata akhirnya dia nggak tahu bahwa ternyata dia juga suka sama lu, tapi dia malu awalnya ketika tahu bahwa saya suka sama dia gitu. Akhirnya kata dia, ya udah coba chat gitu, kali aja beneran suka gitu. Akhirnya saya chat, akhirnya ya udah, akhirnya saya kayak mulai punya hubungan walaupun seringnya lebih lewat chat. Bahkan ada yang lucu di situ, saya tuh ngobrol sama dia ketika di chatan doang. Jadi ketika di sekolah, di kelas itu saya nggak kayak orang yang kenal gitu. Seperti itu, Bu. Nah, itu nggak sempat saya ceritain di buku saya karena keburu saya hapus duluan. Jadi spesial gitu di sini untuk saya ceritakan. Jadi Iban udah keburu malu gitu ya, Ji ya? Iya, Bu. Malu untuk bercerita padahal istilahnya para penulis yang lain itu udah cukup tahu tuh. Iya gitu ya Ban ya. Itu gitu ya Ji ya. Gitu. Coba kalau kamu tetap nulis, paling tidak itu kan jadi satu kenangan cerita bagaimana sih saat itu kamu mengelola perasaan-perasaan kamu. Istilahnya tadi kamu ada menyampaikan saya bisa berinteraksi tapi hanya melalui chat. Tapi ketika harus bertatapan, kami seperti saling tidak kenal. Nah, saling tidak kenal itu kan mau nggak mau kan ketika situasinya ada di sekolah, seperti orang nggak kenal itu kan ada perasaan-perasaan yang berbeda kan. Antara kok gue gini banget sih, tapi kalau di chat bisa nyambung, bisa ngobrol. Nah itu bagaimana kalian itu seharusnya kalau waktu itu kamu ceritain, itu akan menjadi satu pesan yang ingin kamu sampaikan pada orang-orang yang membaca bahwa gimana ya ngatasi perasaan-perasaan seperti ini gitu. Oke, gitu ya. Nggak kepikiran sampai situ. Oke, kadang-kala memang ya istilahnya kita sampaikan itu mungkin baru kita bisa maknai setelah lewat beberapa waktu. Jadi kita berpikir saat itu mungkin malu enggak, seperti waktu itu Danisa juga ya. Ya Dan ya, waktu Ibu ajak, ayo Dan kita bacain cerita kamu. Danisa bilang, enggak Bu, nanti begini-begini. Tapi kita coba berpikirnya agak ke depan. Ketika ini sudah dilaluin, paling tidak ini akan menjadi satu pesan baik yang bisa kita berikan pada orang-orang gitu. Oke. Ini mungkin udah Ibu khawatir Danisa bentar lagi mau ini ya, mau live ya. Oke, ini sudah oke. Ini masih ada waktu kita sekitar 5 menit. Ibu pengen masing-masing dari kalian membacakan satu paragraf dari tulisan kalian di buku kalian masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu nih? Udah dipilih? Dari Iban. Silakan ya. Iban. Jadi sebenarnya saya mau menceritakan dulu konsep awal dibuatnya buku ini. Jadi saya terinspirasi dari bukunya Ahmad Fuadi itu yang Negeri 5 Menara. Jadi kayak kita tuh saat ini mengumpulkan kisah-kisah kita saat di sekolah. Terus ketika nanti mungkin ketemu lagi, nanti kita kayak flashback gitu. Kayak sebelumnya tuh cerita kita kayak gini, terus sekarang tiba-tiba udah kayak gini gitu. Jadi di paragraf terakhir cerita saya menulis seperti ini. Masing-masing dari kami sedang berkhayal, menggambarkan suatu saat nanti ketika telah dewasa. Dengan saling berbeda latar belakang, kami kembali bertukar cerita. Dengan aku dan Gozi yang berharap bisa lanjut sekolah di Turki nanti, dan Alifa yang ingin menjadi seorang penulis atau pemikir hebat,
serta Alexa yang ingin menjadi seorang wanita karir di masa depan. Nah, serta Bu Nini yang mungkin ingin menghabiskan masa tuanya dengan bahagia dan tenang. Kami sangat berharap bisa bertemu lagi nanti. Seperti itu. Itu ya di akhir cerita, di akhir tulisannya Iban ada menggambarkan bagaimana keinginan kita, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Istilahnya kita selalu diberi sehat ya. Oke, lanjut, silakan. Terima kasih Iban. Sama-sama. Selanjutnya siapa nih? Oji? Siva? Ya mungkin saya Bu ya. Oke, Oji silakan Ji. Mungkin kalau yang saya Bu pengen saya bacakan ini lebih ke pesan yang tadi saya bilang cerita itu tentang kejujuran dari Bu Maria. Gini sih Bu, yang saya ingat tentang kata-kata Bu Maria yang saya tuangkan ke dalam tulisan ini yang ada di buku. Ingat nak, kami guru-guru tak pernah mengajarkan kalian untuk menyontek. Kami selalu mengajarkan kalian jujur, jujur, dan jujur. Kami hanya meminta kalian untuk jujur. Karena sifat jujur nomor 1 dalam kehidupan kita. Jika kita jujur, amanlah hidup kita. Tentram dan tenang. Kalau dari sekarang aja kalian udah suka bohong, mau gimana lagi hidup kalian? Mau jadi koruptor? Jangan nak, kami gak ingin murid-murid kami jadi pembohong. Justru itu kami selalu mengingatkan kalian untuk jujur, jujur, dan jujur. Kalian suka baca kalau di akhir kertas ujian selalu ada kata-kata kejujuran lebih baik dari nilai 100 hasil kecurangan. Itu salah satu cara kami untuk mengingatkan kalian. Harusnya kalian sadar dengan apa yang kalian lakukan. Gitu sih Bu. Jadi itu yang malah saya ingat sampai sekarang. Oke, itu ya istilahnya petuah yang saat itu mungkin bikin gemes ya, tapi ternyata bisa menjadi petuah untuk kedepannya jadi pegangan kita ya. Jujur itu adalah hal yang utama gitu ya. Oke, selanjutnya. Aduh, kok jadi batuk-batuk nih Ibu. Siapa? Siva dulu apa Anu dulu? Mungkin saya Bu. Oke, silakan Siva. Jadi ini kebetulan ada di paragraf terakhir tulisan saya dan ini juga sebuah pertanyaan saya di beberapa tahun yang lalu dan sekalian ini juga menjawab pertanyaan saya di tahun lalu itu. Jadi saya menulis gini. Setelah ujian berlangsung, aku menanti hasilnya dengan rasa takut. Aku takut jika nilaiku rendah dan tidak bisa masuk sekolah menegeri atas negeri. Ditambah lagi mamaku yang meminta agar aku masuk ke menengah kejuruan. Aku tidak tahu apa yang akan kupilih. Aku sangat suka menulis dan ingin sekali masuk ke jurusan bahasa. Entahlah, mungkin lain kali aku akan bercerita tentang kehidupan di sekolahku selanjutnya. Dan kebetulan, alhamdulillah, dapat nilai yang memuaskan. Dan ya, aku berhasil masuk ke jurusan yang udah aku impikan gitu ya. Oke, kalau nggak salah Siva kemarin ada menyebutkan bahwa ada satu kegiatan yang saat ini Siva sedang tekunin, mungkin bisa sekalian disampaikan untuk berbagi. Oh iya, Oke, silakan. Kebetulan aku lagi aktif berorganisasi di Senyum Anak Nusantara. Kebetulan dapatnya juga yang di domisili Jakarta. Jadi SAN itu sebuah organisasi besar yang ada di Indonesia dan aku kebagian di Jakarta. Tanggal 30 nanti akan ada namanya Taman Baca. Taman Baca itu di mana kita, para anggota SAN itu membantu anak-anak dalam segi buku dan uang, dan kita juga mengajar di setiap hari minggunya selama bulan November. Jadi buat teman-teman yang ingin mendonasikan buku atau sedikit uangnya, bisa cek di Instagram @san_jakarta 2020. Oke ya, jadi masih tetap melanjutkan literasinya dengan organisasinya. Oke, terima kasih Siva. Silakan selanjutnya siapa? Danisa apa Nona? Anu dulu ya, silakan Anu. Kita dirangkai cerita dulu nih. Sebenarnya ini kayak background paragraf ini karena waktu itu aku 2 tahun dari kelas 7 sampai kelas 8 sekelas sama satu orang yang sama. Deket banget sama dia, tapi akhirnya kelas 9 aku dipisahin. Nah, dia ini tuh
sering kayak bukan dibully sih, kayak diledekin gitu sama anak tongkrongan, dan dia salah satu sahabat yang ngajarin banyak banget tentang hal. Terus di sini aku ada dipisahin sama dia kelas 9. 2 tahun itu bukanlah waktu yang singkat dan tidak mengesankan. Lulu mengajarkan aku banyak hal, salah satunya untuk menjadi diri dan menerima orang lain apa adanya. Lulu hanyalah teman yang paling kupercayai saat ini. Karena dia juga jadi salah satu alasan waktu aku SMA. Aku SMA sempat insecure parah, jadi kayak pas aku masuk SMA aku inget dia gitu, masih tetap kontak-kontakan sampai sekarang, dan kayak aku jadi belajar untuk kayak harus nerima diri sendiri, itu nggak seburuk yang kita kira gitu. Jadi itu sih yang pengen aku bacain aja, soalnya itu yang paling berkesan. Oke, berarti ini apa namanya, kalimat kamu, bukan kalimat terakhir ya, istilahnya yang kamu ungkapkan terakhir ini berkaitan dengan bagaimana kamu mengingat satu yang pernah diungkap oleh sahabat terbaik Anu ya, dan ini adalah satu penghargaan, apresiasi dari persahabatan kalian gitu ya, Nu ya. Oke, terima kasih Anu. Selanjutnya siapa nih? Danisa apa Nona? Ya, Bu. Oke, Danisa, silakan Danisa. Karena di sini ada unsur self love-nya juga, jadi kayaknya saya ngambilnya yang self love-nya aja. Oke, silakan Danisa. Jadi di sini ceritanya Naura bilang ke temennya namanya Jessie. Dia bilang, Jess, menurut gue hal yang paling indah itu jatuh cinta sama dan mungkin diulang nih Dan. Kenapa, Bu? Mungkin diulang Dan, agak ini tadi nge-lag. Silakan. Oke, jadi Naura bilang ke temennya namanya Jessie, kalau menurut Naura itu hal yang paling indah itu jatuh cinta sama diri sendiri. Karena saat paling in love with ourselves, kita selalu menomorsatukan diri kita sendiri. Kita nggak perlu ngeraguin diri kita sendiri, kita cuma cukup belajar mensyukuri dan percaya diri karena hanya kita yang tahu nih diri kita tuh gimana. Self-love itu juga nggak egois, so lakuin apa yang buat lo bahagia, lupain tahun tergelap lo, terus senyum. Kalaupun ada masalah yang mau lo share ke gue, ya it's okay. Walaupun gue belum bisa ulur tangan untuk narik lo ke tempat yang better, but kalau lo butuh teman, gue selalu ada untuk lo. Oke. Terima kasih Danisa. Berarti sama seperti Anu tadi, ini adalah satu hal bagaimana kita bukan hanya ke orang lain, tapi ke diri sendiri, bagaimana kita juga harus bisa menerima. Dan ketika kita bisa menerima diri sendiri, itu berkaitan dengan kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan pada kita. Gitu ya Dan ya? Oke. Nona, silakan Non. Ini sebelum ditutup nanti. Ini sebenarnya bukan satu paragraf sih, Bu. Ini kayak pertanyaan sama jawaban. Cuman yang paling berkesan itu saya nggak percaya kalau saya yang nulis. Soalnya agak selfie gitu, Bu. Tulisannya menggambarkan saya. Cuman kok bisa saya nulis kayak gini? Itu yang terakhir waktu itu yang Ibu bilang, Non ini keren itu ya? Kayaknya bukan ya, Bu. Ini agak di bukan. tengah halaman soalnya. Oh, di tengah-tengah. Oke, Iya. silakan. Silakan Non dibaca. Di jalanku tidak pernah ada lentera yang menemani. Tidak ada angin yang menyejukkan hati, matahari hangat dan cahaya pembimbing. Aku sendirian dan tidak pernah mau mengetuk satu pintu untuk meminta tolong. Jawabannya, jadi jangan mudah menyerah dan yakinlah bahwa kau bisa menghadapinya. Jika kau merasa tidak ada yang peduli dengan ceritamu, Tuhan akan selalu mendampingimu. Wow, luar biasa sekali. Oke, baik. Terima kasih Nona. Terima kasih untuk semua. Nih sebelum ditutup nih, saya minta kalian menyampaikan tiga kata berkaitan dengan literasi. Pengalaman apa yang kalian dapat dari literasi? Silakan. Kita mulai dari Oji. Kenapa, Bu? Silakan. Bu. Tiga kata kesan kalian, refleksi kalian berkaitan dengan literasi. Literasi membuka cakrawala sih, Bu, kalau saya. Oke, di Oji ya.
bagi Oji Iya. literasi itu membuka cakrawala. Oke, lanjut. Iya. Saya ke Anu. Biar kaget nih langsung. Kok saya sih, Bu? Kan kayak di sekolah gitu. Literasi membuka cakrawala. Kalau menurut aku sih apa ya? Literasi itu seru. Karena kan banyak orang yang anggap kayak apa sih baca tuh bosen, nulis itu bosen gitu. Tapi kayak pas kita coba gitu, ternyata nggak membosankan itu gitu loh. Oke, berarti literasi itu seru gitu ya. Oke. Kita lanjut nih ke Iban. Terima kasih Anu. Iban. Menurut saya literasi atau khususnya banyak membaca itu membuka wawasan gitu. Jadi semakin luasnya wawasan kita, jadi semakin kita enak gitu buat ngobrol sama temen, buat ngobrol sama orang lain. Oke. Jadi literasi membuka wawasan. Akhirnya ketika kita bisa membuka wawasan, akan terjalin link-link baru gitu ya, Ban ya? Iya. Oke, lanjut ke Siva. Kalau saya literasi membentuk jati diri. Literasi membentuk jati diri. Oke. Terima kasih Siva gitu. Oke. Nona. Kalau saya itu literasi cerminan diri sih, Bu. Literasi cerminan diri. Bagus juga. Soalnya dengan membaca atau menulis hanya kita yang tahu kalau tulisan itu kita atau bukan. Oke, maknanya dalam ya. Jadi dengan kita menulis atau membaca, yang tahu maknanya, yang bisa memaknai ya hanya kita sendiri. Karena setiap yang kita baca, kita tulis, belum tentu pemaknaan orang sama dengan pemaknaan kita gitu ya. Non ya. Oke, Danisa silakan. 3 kata tentang literasi versi Danisa. Kalau menurut saya literasi itu komunikasi. Literasi itu komunikasi. Literasi adalah komunikasi. Ya, dan komunikasi itu bisa bentuknya macam-macam. Karena lewat karya ini juga kan dia jadi hubungin saya gitu. Bisa banget. Dengan karya, dengan literasi, ternyata saya bisa terhubung loh. Oke, bener banget. Oke, baik anak-anak Ibu. Mungkin ini kita juga ternyata udah lewat setengah jam. Khawatir nanti kelamaan mengganggu kegiatan-kegiatan kalian yang sudah terjadwal dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih sekali untuk waktu yang kalian sediakan ketika bersedia berbincang bersama Ibu di channelnya Ibu dalam rangka memperingati Bulan Bahasa, dan cerita-cerita kalian itu seru banget, menarik, dan membuat kita bisa nostalgia, menjalin silaturahmi, kemudian membuka wawasan untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih untuk waktunya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, udah undang kita nih Bu. Amin. Sampai ketemu ya. Oke, sebentar. Oh ya Bu, mungkin sebentar saya tutup dulu ini ya. Mungkin